Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi mengenai fast Fourier transform, yang mana kami berasal dari kelas sinyal dan sistem D. Di kelompok 8 ini terdiri dari Judita Sari yaitu 04 191038, Muhammad Atar 04 191045, dan saya sendiri yaitu Noni Wahyuni 04 191063, dan terakhir teman saya yaitu Muhammad Rafli Amanda Putra yaitu 04 191066. Sebelum kita memasuki pembahasan yang mengenai fast Fourier transform itu, yaitu kita harus membahas dulu tentang transformasi Fouriernya, yang mana kita ketahui dalam transformasi Fourier itu terdapat sinyal asli, kemudian difurierkan menjadi sinyal Fourier menghasilkan spektrum frekuensi. Terus mengapa kita membutuhkan fast Fourier transform atau FFT? Karena sinyal pada umumnya diukur dalam ranah waktu, tetapi seringkali diperlukan spesifikasi spektral untuk dianalisis. Dan kedua, untuk sinyal yang periodik bisa dianalisis menggunakan deret Fourier. Dan ketiga, untuk sinyal yang tak periodik bisa dianalisis dengan menggunakan discrete Fourier transform. Keempat, masalah dengan transformasi menggunakan DFT bisa sangat rumit, kompleks, dan memerlukan jumlah komputasi yang sangat besar. Jumlah komputasi DFT adalah N kuadrat. Untuk mengatasi, digunakan algoritma fast Fourier transform atau FFT yang jumlah komputasinya itu N log 2N saja. Untuk definisi sendiri dari fast Fourier transform yaitu berasal dari toko yaitu JW Kulil dan JW Tukey di pertengahan tahun 1960. Ini merumuskan teknik perhitungan Fourier transform yang lebih efisien yang disebut dengan FFT. FFT ini adalah algoritma yang efisien untuk menghitung transformasi Fourier discrete atau DFT dan inverse-nya. Kata fast digunakan karena formulasi FFT jauh lebih cepat dibanding metode transformasi Fourier biasanya. Misal, pada FFT memerlukan 10.000 operasi matematika untuk data dengan 1.000 observasi, yaitu 100 kali lebih cepat dibanding teknik perhitungan konvensional. Dan dengan perkembangan personal komputer, teknik FFT untuk menganalisis data menjadi populer dan merupakan salah satu metode baku dalam analisis data. Selanjutnya, materi ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Atar. Baik, selanjutnya yaitu bagaimanakah susunan sebuah algoritma kupu-kupu fast Fourier transform jika nilai W sama dengan E pangkat J 2Pi per N. Maka dapat ditulis seperti di bawah ini, yaitu A1K sama dengan epsilon N min 1 sampai N min 0 HN W NK N untuk 0 lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan slide-nya. Untuk 0 lebih kecil sama dengan K lebih kecil sama dengan N min 1. Runtun nomor genap H0, H2, H4 hingga HN-2 dan runtun bernomor ganjil H1, H3 sampai HN-1. Kedua runtun berisi N per 2 titik. Runtun genap bisa ditandakan dengan H2N dengan N sama dengan 0 sampai N sama dengan N per 2 min 1. Sedangkan runtun gasal menjadi H2N min 1. Next. Maka persamaannya dapat ditulis menjadi A1K sama dengan epsilon N min 1, N sama dengan 0, A2N W2NK N plus epsilon N min 1, N sama dengan 0,
2N plus 1 WN pangkat 2N plus 1 K sama dengan epsilon N-1 N sama dengan 0 maka persamaan dapat ditulis menjadi H1K sama dengan sigma N-1 N sama dengan 0 H dikali 2N kali WN pangkat 2NK plus sigma N-1 N sama dengan 0 2N plus 1 WN pangkat 2N plus 1K yang disederhanakan menjadi sama dengan sigma N-1 N sama dengan 0 H dikali 2N kali WN pangkat 2NK plus WKN sigma N per 2 min 1 N sama dengan 0 2N plus 1 WN pangkat 2NK yang dimana dengan menggantikan W2NKN sama dengan WNKN sehingga persamaannya sigma N per 2 min 1 N sama dengan 0 H2N WNKN ditambah WKN sigma N per 2 min 1 N sama dengan 0 H dikali 2N plus 1 WNK N per 2. Next. Oke, bisa next. Selanjutnya, algoritma kupu-kupu ini bisa disusun seperti ini, di mana algoritma pada bagian A dan B itu sama, dan yang membedakan dengan C yaitu algoritma C ini merupakan gabungan dari algoritma kupu-kupu A dan B. Next. Fast Fourier transform juga mengandung n per 2 log 2n perkalian kompleks dibandingkan dengan n pangkat 2 pada DFT penghematan perhitungan dalam perkalian kompleks n pangkat 2 dalam kurung n per 2 log 2n. Masing-masing kupu berisi dua penambahan kompleks sehingga fast Fourier transform membutuhkan n log 2n dibandingkan dengan n dikali n-1 min n log 2n. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Julita. Adapun contoh analisa fast Fourier transform atau bisa disebut dengan FFT, dengan menggunakan FFT bisa dihasilkan spektrum, frekuensi, dan amplitude dengan cepat. Bisa dilihat dari gambarnya, yang sebelah kiri yaitu waktu dan sebelah kanannya frekuensi. Next. Dengan menggunakan FFT, maka spektrum komponen utama sebuah sinyal yang kompleks bisa diketahui dengan mudah sehingga pengolahan sinyal selanjutnya bisa dilakukan dengan baik. Next. Dengan menggunakan FFT, sinyal di sebuah alat musik yang sebelah kiri dianalisis ada menghasilkan spektrum jamak. Dengan menggunakan thresholding pada amplitude, maka bisa dihasilkan sinyal tunggal tanpa banyak mengubah sinyal asli. Jumlah data lebih sedikit. Dilihat dari gambar yang sebelah kiri yang menggunakan spektrum jamak dan yang sebelah kanan menggunakan thresholding. Selanjutnya next. Implementasi FFT dalam ilmu statistika. Semisal prediksi sifat-sifat aliran air sungai, aliran curah hujan persatuan waktu, analisis klimatologi seperti suhu, kelembapan, arah angin. Untuk implementasi FFT dalam telekomunikasi, jika analisis sinyal majemuk yang ditangkap oleh sebuah antena BTS, analisis 3 dimensi radiasi sebuah antena, rancangan filter untuk menekan noise, rancangan penguat serta pita lebar. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.